dulu pendidikan bisa gratis, rumah sakit bisa gratis, bahkan segala aspek kehidupan itu bisa gratis, itu karena ada wakaf produktif di belakangnya. Nah, itu yang saat ini kita lupa atau kita terlalu fokus ke sampai memutar perekonomian satu kawasan, bahkan satu negara. Ya, betul. Bahkan kalaupun dikelola dengan baik, saya yakin satu dunia bisa sejahtera. Betul, karena dulu tuh kalau kita lihat kisahnya ya kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Hari ini sebelah saya ini ada Bang Doli yang biasa disapa dengan sapanya Bang Doli, tapi nama lengkapnya adalah Bang Maradoli Matondang ya. Beliau adalah spesifikasinya di ekonomi. Bang Doli. Ya. Mari kita berkenalan dulu dengan pemirsa nih. Silakan. Ini kenapa dipanggil Bang Doli? Apakah karena sering ke Surabaya atau mungkin emang dari nama depan atau apa, bagaimana? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Afan dimanapun berada. Alhamdulillah bahagia sekali hari ini bisa ngobrol bareng sama teman-teman ya, dipandu sama Kang Jola. Kita ada di Gunung Pancar ya, satu lokasi yang sangat indah. Ya, perkenalkan nama saya Maradoli Matondang ya, tentu aslinya dari Medan. Nah, biasa dipanggil Doli gitu ya sebenarnya. Cuman karena dari Medan ditambahin kata abang di belakangnya. Jadi di depannya jadi Bang Doli. Ya mungkin kalau Maradoli terlalu panjang dan beberapa orang juga sulit untuk langsung bisa menangkapnya. Jadi sederhananya panggilannya Bang Doli begitu mungkin. Ini wakaf, kita kan udah sering dengar wakaf ya. Tidak ada kompetisi toh dalam perwakafan, mengelola wakaf, tidak dikompetisikan. Semuanya kan adalah sesuai dengan ridha Allah kan. Jadi kalau tadi ada kompetisi dalam wakaf, sebenarnya emang harusnya nggak ada sama sekali, karena memang kalau kita lihat data yang dipublikasi oleh BWI itu kan penerimaan wakaf kita masih rendah sekali. Nah, sementara potensi wakaf uang saja di Indonesia itu per tahun kemarin dirilis itu 800 triliun per tahun. 800 triliun per nah, tahun. sekarang yang sudah terserap mungkin baru angka 20 miliar bahkan per tahun. Jadi belum ada 0,1. Belum. Jadi makanya nggak ada kompetisi, justru kita harus saling bersinergi, berkolaborasi agar potensi optimalisasi wakaf ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Ya, yang membedakan sebetulnya antar lembaga wakaf itu punya keunikannya masing-masing. Kita tidak bisa kita jangan sampai bersaing, justru kita ambil saf kosong mana yang kita belum isikan gitu. Kalau misalnya kayak rumah zakat itu rumah wakaf, dia main di rumah sakit misalnya, kemudian ACT dengan global wakafnya concern banyak di sumurnya dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita harus saling mengisi saf kosong itu. Kalau kita tarik sejarah wakaf ya, kenapa dulu pendidikan bisa gratis, rumah sakit bisa gratis, bahkan segala aspek kehidupan itu bisa gratis, itu karena ada wakaf produktif di belakangnya. Nah, itu yang saat ini kita lupa atau kita terlalu fokus ke sosialnya, tapi wakaf produktifnya dilupakan. Makanya kalau Badan Wakaf itu melansir di Indonesia itu 3M, wakaf itu 3M, masjid, madrasah, sama makam. Oh, saya kira 3M diwajibkan 3 miliar, bukan? Berarti ya, lagi-lagi kita bahas soal masjid, lagi-lagi kita bahas soal madrasah, lagi-lagi kita nggak ada yang salah di situ. Nah, tapi bagaimana supaya ini terus berjalan aktivitas dakwah kita disupport oleh dana yang mensupport itu gitu. Jadi tadi kita pemerintah memfokuskan kepada 3M tadi ya, masjid. Sebetulnya wakaf tuh dulunya seperti apa sih, Bang Doli? Zaman mungkin pas zaman Rasulullah atau mungkin pas ke khalifahan itu, bisa diceritakan Bang Doli? Ya, kalau kita lihat namanya wakaf peradaban tuh memang sebetulnya wakaf dan peradaban itu tidak bisa dipisahkan. Karena memang peradaban Islam itu tidak bisa dipungkiri, yang menopang salah satunya adalah yang terbesar adalah wakaf, pendanaannya. Wakaf. Makanya kalau kita tarik sejarah golden story-nya adalah yang paling kita sering dengar itu kan Sumur Usman ya. Sumur Usman ya. 15 abad yang lalu sampai sekarang
Utsman bin Affan masih punya rekening di salah satu bank di sana. Berarti kan bahwa wakaf adalah amal jariah tuh bener adanya gitu. Bayang ya, sudah meninggal 15 abad yang lalu, kisahnya dari 15 abad, tapi masih mengalir kebermanfaatan ya buat masyarakat. Dan kalau kita mau tarik hikmahnya, sebetulnya sumur itu kalau kita di Indonesia kan banyak air ya. Nah, diidentikan kalau sumur itu mandi, cuci gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita tarik sejarahnya, pada masa itu kan masyarakat mayoritasnya berkebun kurma. Nah, air ini adalah salah satu alat produksi untuk menyuburkan menyuburkan kurma itu. Jadi kalau kebun kurma tanpa ada air sumur ini juga tidak bisa berbuah kan. Jadi air ini alat produksi gitu. Jadi sebagian hasil penjualan kurma itu sebagian untuk wakaf alaih, kebermanfaatan fakir miskin dan duafa, sebagainya lagi untuk dikelola untuk usaha. Waktu itu dibelikan, dibangun hotel, sampai sekarang jadi hotel bintang 5 ya. Mungkin Utsman bin Affan dulu beli sumur tapi sekarang sudah jadi hotel, itu mungkin kaget juga gitu kan. Nah, kalau kita tarik lagi dua kisah yang tidak kalah heroik ya, sebetulnya ada Abu Thalha ketika dia mewakafkan salah satu kebun Bairuha. Bairuha itu salah satu kebun terbaik yang dia miliki gitu. Salah satu kebun terbaik yang dia miliki. Nah, kemudian Rasulullah menerimanya. Rasulullah mengatakan kepada Abu Thalha, aku serahkan kepadamu ya. Kemudian berikan hasilnya kepada kerabat-kerabatmu. Ini yang menarik wakaf. Kalau misalnya kita sedekah, itu kan hasilnya dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi wakaf ini ternyata hasilnya itu boleh diberikan kepada kerabat kita sendiri gitu. Tapi esensinya itu sudah hartanya Allah dan manfaatnya boleh buat keturunan kita, kerabat kita, itu boleh. Nah, ini kisahnya dari Abu Thalha. Ini menarik sebetulnya. Jadi banyak orang ketakutan kehilangan harta ya ketika memang hartanya diwakafkan. Padahal bisa jadi hasil pengelolaan wakaf produktif itu kembali lagi ke kerabatnya, keluarga mereka. Nah, kemudian tidak kalah kisah yang luar biasa juga dikisahkan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar ini kan mewakafkan kebun di Khaibar ya. Pada saat itu mendapatkan tanah di Khaibar dan belum pernah mendapatkan harta sebaik ini gitu. Kemudian, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku gitu kan. Nah, kemudian Rasul bilang, kalau engkau suka, engkau tahan pokoknya, engkau sedekahkan hasilnya. Nah, ini yang menjadi dasar sebetulnya. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Kalau apa sih yang membedakan sedekah sama wakaf sebetulnya? Ini kan sering pertanyaan ya di masyarakat. Kalau sedekah itu konotasinya yang habis pakai, Kang Anggil. Jadi kalau kita sedekah nasi bungkus dimakan habis, air mineral diminum habis. Tapi kalau kita berwakaf tanah atau sesuatu yang tidak habis pakai, yang cenderungan kemanfaatannya jangka waktunya panjang, itu wakaf. Maka kenapa wakaf disebut dalam hadis itu adalah amal jariyah, sedekah jariyah, sedekahun jariyah? Karena memang pokoknya tidak habis. Tahan pokoknya, yang disedekahkan adalah hasilnya. Gitu. Makanya ketika kita menggulir terus. Iya, ini yang saya mau coba angkat lagi ya. Banyak lembaga sosial itu fokus ke sosial gitu ya, bangun rumah Quran dan sebagainya. Kita sudah ingin menguatkan wakaf produktifnya. Ya. Jadi kita bangun korporasinya, kita bangun sumber-sumber uangnya, sehingga hasil dari produksi ini, hasil dari produktif ini, hasil dari penjualan ini, keuntungannya inilah yang nantinya akan menghidupi, akan memberikan kebermanfaatan dan insya Allah jadi jangka waktunya panjang gitu. Masya Allah. Nah, ini sih luar biasa sekali ternyata potensi zakat itu bisa sampai memutar perekonomian satu kawasan, bahkan satu negara. Ya, betul. Bahkan kalaupun dikelola dengan baik, saya yakin satu dunia bisa sejahtera. Kampus pertama di dunia itu kan ada di Fes Maroko, kemudian disambung lagi Al-Azhar di Kairo. Tapi teman-teman lupa tuh, kalau Al-Azhar itu sebetulnya mauquf alaihnya. Nah, jadi Al-Azhar itu punya wakaf produktif yang mauquf alaihnya adalah kampus. Nah, di Mesir pada saat itu, negara itu bersandar pada lembaga wakaf. Jadi ketika negara butuh dana, datang ke Syekh, kita butuh uang sekian-sekian gitu ya.
kemudian dicek sama saya, oh ya ada nih, diberikan. Jadi kalau negara butuh uang itu dibiayai oleh dana wakaf, gimana nggak berkah gitu. Nah ini yang menarik, yang coba kita kalau bisa kita kembalikan lagi kepada memang syariat ya, Islam gitu ya. Bahkan beberapa potensi pernah dihitung Juswaf kita itu, kalau tadi kan wakaf uang potensinya 800 triliun per tahun, tapi pernah dihitung oleh ya salah satu sahabat teman-teman di pakar itu, ternyata hasil penelitian itu bisa mencapai 2000 triliun per tahun. 2000 triliun per tahun. Nah, itu luar biasa potensinya. Makanya Masya Allah. Jangan-jangan kalau digali lagi lebih dari segitu. Bisa, ya pasti lebih dari itu Insya Allah teman-teman. Jadi makanya kenapa pendidikan kita Insya Allah bisa gratis, kesehatan bisa gratis, karena memang potensi kita besar sebetulnya. Segala aspek kehidupan tuh kalau bisa gratis. Gratis. Emang sah-sah aja tuh gratis? Boleh diceritakan nggak? Dengan kata-kata gratis tuh kadang-kadang konotasinya kemana-mana aja bisa di siap nih. Ya menarik ya kalau kita tidak kembali lagi ke cerita wakaf tadi, bahwa sebetulnya esensi wakaf itu kan pokoknya ditahan, kemudian sedekah, hasilnya yang disedekahkan. Hasilnya ini, nah inilah yang dimanfaatkan oleh mauquf alaih ya, bisa buat sosial dan lain sebagainya. Makanya ketika zaman dulu itu sekolah bisa gratis, kesehatan bisa gratis, karena memang ditopang gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin gratis juga mindset kita harus diluruskan juga. Apakah guru-gurunya, dosen-dosennya tidak dibayar dan gratis juga? Enggak. Justru zaman dahulu dokter, dosen, guru itu profesi yang gajinya paling tinggi gitu. Karena memang mulia ya, kerjaannya tuh mulia sekali gitu ya. Makanya kalau zaman sekarang kita juga agak ini, orang-orang yang berkontribusi besar gitu ya, gajinya sangat rendah, tapi orang-orang yang tidak mendidik justru dibayar dengan sangat mahal ini. Nah, tapi juga menarik. Not fair. Ya, menarik kalau kita ngomongin gratis ya teman-teman. Ya bahkan sampai segala aspek kehidupan di zaman dahulu ya, ini indah banget ya. Mulai dari lahir, Kang Anggola, lahirnya gratis rumah sakitnya. Kemudian anak-anak bertumbuh, dia butuh susu, dia butuh air gitu ya. Itu ada yang mengaliri air susu, itu siapapun boleh ngambil secara gratis gitu. Jadi dialirin air susu, kita tinggal nabung itu boleh berapapun, sebanyak-banyaknya, boleh orang miskin, bahkan orang kaya pun boleh aja gitu. Nah makanya dulu tuh sampai ada istilah itu, orang kaya saja zaman dahulu itu apa-apa gratis. Nah tapi kalau sekarang Masya Allah kita lihat orang-orang kecil ditolak di rumah sakit, ditolak di pendidikan dan sebagainya, bahkan mau buang air kecil pun itu harus bayar gitu. Jadi kalau zaman dulu mulai dari lahir sampai dikubur lagi itu bisa gratis, zaman sekarang apapun kita harus bayar gitu. Nah itu yang